Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Ikhwati fillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di kesempatan hari ini kita melanjutkan kajian beberapa ayat dari surat Al-Jin yang pada pelajaran sebelumnya kita telah sampai pada ayat yang ke-7 sehingga kita melanjutkan ayat yang ke-8 dan seterusnya insyaallah. Nah, sekedar mengulang kembali bahwa surat Al-Jin ini adalah salah satu surat Makkiyah, surat yang diturunkan di Makkah, di periode Makkah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Dan tema utama surat Al-Jin ini adalah penegasan tentang tauhid, tentang keesaan Allah Ta'ala dan batilnya kesyirikan dengan segala bentuknya, dan penegasan bahwa para jin itu ada yang beriman dan ada yang kafir. Di antara mereka ada yang beriman, ada yang kafir. Yang beriman akan masuk surga dan yang kafir akan masuk neraka. Jadi para jin juga mukallaf. Para jin itu mukallaf sebagaimana manusia. Mukallaf artinya diberi kewajiban melaksanakan syariat, diberi tugas untuk salat, untuk puasa, untuk zakat, dan meninggalkan semua larangan Allah yang haram. Jadi syariat untuk jin sama dengan syariat untuk kita, sama, tidak beda. Dan Allah Ta'ala hanya mengutus Rasul dari kalangan manusia. Tidak ada Rasul dari kalangan jin. Semua Nabi dan Rasul dari kalangan manusia. Oleh karena itu para jin mendengar dakwah Islam itu dari lisan para Nabi dan Rasul Dan juga bahwa para jin itu tidak tahu yang ghaib. Para jin, makhluk Allah yang bernama jin ini tidak sebagaimana yang disangka oleh kaum jahiliyah Arab dan kaum jahiliyah sekarang. Mereka menyangka bahwa jin ini makhluk yang perkasa, makhluk yang kuat, yang sakti, yang bisa mencelakakan seseorang, bisa menolong, bisa menyelamatkan seseorang, bisa dimintai pertolongan, tahu yang gaib, dan bisa dijadikan sandaran, bisa menjadikan jin sebagai tempat berlindung atau sebagai pelayan atau khadam. Kita sering dengar ada sebagian tokoh-tokoh yang mengaku dia punya khadam dari jin sekian ratus, bangga, saya dilayani oleh sekian ratus khadam dari jin, merasa hebat dengan banyaknya pelayan dari jin. Dan ini termasuk akidah jahiliyah, bahwa para jin dan syaitan itu tidak mampu memberi manfaat sedikit pun dan tidak mampu menolak celaka. Mereka makhluk yang lemah, tidak bisa memberi manfaat sedikit pun dan tidak bisa menolak seseorang dari bahaya yang ditakdirkan Allah Ta'ala. Mereka makhluk yang lemah. Kalau Allah menakdirkan celaka bagi mereka, mereka tidak bisa ngeles, mereka juga tidak bisa mengelak dari perintah Allah. Jadi mereka makhluk yang lemah, tidak tahu yang gaib, tidak berkuasa, tidak bisa menolong manusia, sehingga orang yang bangga karena dilayani oleh khaddam, oleh jin dan sebagainya, mereka dalam kesesatan, karena mereka menjadikan selain Allah sebagai pelindung, mengangkat pelindung-pelindung, penolong, pendukung selain Allah Ta'ala yang maha perkasa. Ini suatu kesesatan, Dan memang jin diberi Allah kelebihan-kelebihan yang aneh gitu, seperti apa? Memindahkan singgasana Ratu Balqis dari Sabah, dari Yaman ke Palestina dalam waktu cepat. Artinya jin ifrit bisa memindahkan singgasana dari satu negeri ke negeri yang lain. Singgasana, kursi kerajaan bisa dipindahkan dari satu negeri ke negeri yang lain dalam waktu yang cepat, sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam berdiri dari majlisnya. Ini suatu kelebihan, dan ketika memindahkan singgasana Ratu Balqis itu, jin ifrit mampu memindahkannya tanpa menerobos, tanpa merusak tembok atau dinding istana Ratu Balqis, Jadi kursi itu bisa dipindahkan tanpa membelah atau merusak tembok. Jadi bisa menyelinap masuk lewat tembok dan masuk ke istana Nabi Sulaiman melalui tembok juga tanpa merusak temboknya. Dia punya kemampuan seperti itu.
Dan jin juga bisa masuk dalam tubuh manusia, ya. Bisa mengalir dalam tubuh manusia sesuai dengan aliran darah, ya. Dan para jin bisa memiliki kecepatan terbang, ya. Bisa terbang dengan kecepatan yang tinggi ke sana kemari. Sehingga sebagian manusia terkecoh, ya, terpedaya oleh layanan-layanan jin ini, ya. Sehingga mereka menghambakan diri kepada jin. Sebab para jin dan syaitan ini tidak akan mau memberikan servis atau pelayanan kepada manusia kecuali dengan imbalan. Imbalannya apa? Imbalannya macam-macam. Yang jelas syirik. Imbalannya adalah kekufuran. Para jin dan syaitan mau menolong tukang sihir, dukun-dukun, dengan syarat si tukang sihir atau dukun itu harus menistakan Al-Quran, ya. Misalnya meletakkan kitab suci Al-Quran di WC, di tempat buang hajat, ya. Akramakumullah, ya, sallallahu alaihi, seperti itu. Atau menulis ayat-ayat Al-Quran dengan darah yang najis, atau menulis ayat-ayat Al-Quran dengan terbalik, jadi hurufnya disusun terbalik, berubah-ubah ayat Al-Quran, dan itu cukup sebagai suatu kekufuran. Nah, ketika dukun-dukun dan tukang sihir ini telah melakukan kekufuran, baru jin dan setan itu mau menolong, ya, mau memberikan pelayanan, Jadi orang tidak mungkin ditolong oleh jin, tidak mungkin dilayani oleh jin atau syaitan kecuali setelah mempersembahkan kekufuran kepada jin. Makanya berlindung kepada jin, memohon pertolongan, memohon perlayanan kepada jin dan syaitan ini suatu syirik. Sedangkan bagi kita kaum muslimin, cukuplah kita bertawakal kepada Allah, berlindung kepada Allah satu-satunya, menggantungkan harapan kita kepada Allah, dan kita berusaha menolak, kita memohon perlindungan Allah supaya semua bahaya dan bencana ditolak oleh Allah. Kita tidak berlindung kepada selain Allah, tidak meminta kepada selain Allah, baik jin, baik setan, baik para aulia, baik para nabi dan seterusnya, ya. Hanya Allah. Dan surat Al-Jin ini menegaskan tentang itu, bahwa hanya Allah satu-satunya ilah yang disembah, tempat perlindungan, ya, tempat memohon, tempat menyelamatkan diri, tempat memohon keselamatan dari semua bencana dan bala, hanya Allah satu-satunya. Hatta para nabi, hatta imamnya para nabi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mampu memberi manfaat, ya, tidak mampu memberi manfaat kepada seseorang atau menyelamatkan dari bahaya. Itu nanti antum lihat di surat 21, ya, ayat 21. Qul inni la amliku lakum darra wala rasyada. Katakanlah wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak berkuasa untuk menolak dari kalian mudarat atau bahaya, dan tidak pula mampu memberikan suatu kebaikan atau petunjuk kepada kalian. Bahkan qul inni la yujirani minallahi ahad. Katakan pula, sesungguhnya tidak ada satupun manusia yang mampu melindungiku dari Allah. Aku tidak bisa menolak mudarat dari kalian. Ini perkataan Rasulullah SAW atas perintah Allah. Aku tidak mampu menolak bahaya dari kalian, dan tidak mampu mendatangkan kebaikan untuk kalian. Dan kalau Allah menghendaki sesuatu kepadaku, tidak ada yang dapat melindungiku, ya. Tidak ada satupun yang mampu melindungiku dari kehendak Allah. Ini Rasulullah SAW, imam para nabi dan rasul. Allah merintahkan untuk menyatakan seperti ini. Aku tidak berdaya, tidak mampu memberi manfaat atau menolak bahaya dari kalian, tidak bisa memberi hidayah atau menyelamatkan dari kesesatan, ya. Itu hanya Allah satu-satunya, ya. Para jin juga nanti berkata di sini, ya, wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Sesungguhnya kami para jin, kami menduga dengan keyakinan kuat, kami yakin bahwa kami tidak akan mampu lolos, ya, tidak akan mampu meloloskan diri dari hukuman Allah di bumi. Kalau Allah menghendaki keburukan bagi kami tidak bisa mengelak dari hukuman Allah, dari takdir Allah. Dan kami juga tidak bisa lolos dari hukuman Allah dengan lari ke langit, dengan kabur ke langit. Mau kemana, ya? Bumi dan langit milik Allah. Kami tidak bisa menyelamatkan diri dari perintah Allah, dari hukuman Allah. Kalau Allah menghendak menghukum kami nggak bisa bersembunyi di bumi, dan tidak bisa juga melarikan diri ke langit supaya selamat dari azab Allah, nggak bisa. Ini pernyataan para jin, ya. Nah, jadi surat ini menegaskan bahwa semua doa itu hanya dipanjatkan kepada Allah, dan hanya Allah satu-satunya
yang mampu melindungi, memberi hidayah, menyelamatkan, menolak bala dan sebagainya, ya. Dan yang tahu yang gaib hanya Allah, ya. Nah, sekarang kita sampai ayat yang ke-8, ya. Para jin itu berkata, ya, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba. Dan sesungguhnya kami ketika mencoba untuk mendekati langit, ya, lamasna as-samaa', kami terbang sampai mendekati langit. Ketika kami terbang untuk mendekati langit, fawajadnaha muli'at harasan syadida. Kami dapati langit, di langit, seluruh langit yang luas itu, kami dapati langit itu dipenuhi dengan para pengawal yang ketat, dikawal dengan ketat oleh para pengawal yang banyak. Siapa? Para malaikat Allah. Jadi kami terkejut ketika kami terbang untuk mendekati langit, untuk mencuri berita-berita para malaikat, ya, pembicaraan di antara para malaikat. Jadi para jin buat apa? Mendekati langit untuk menyadap informasi, ya, untuk mencuri pendengaran di antara malaikat tentang hal-hal yang akan terjadi di bumi. Dan para malaikat mendiskusikan itu setelah Allah menakdirkan sesuatu, ya. Ketika Allah menakdirkan akan terjadi seperti ini, maka malaikat yang membawa perintah Allah itu ditanya oleh malaikat yang di langit, apa perintah yang datang dari Rabbmu? Malaikat yang ditugas itu berkata, Allah, Rabb kita menakdirkan ini dan itu. Malaikat berbicara di langit. Nah, jin-jin itu tidak mencuri pendengaran, ya, informasi itu. Kemudian nanti untuk apa? Informasi itu akan disampaikan kepada agen-agen mereka di bumi, yaitu para dukun dan tukang sihir. Dukun-dukun, paranormal, tukang ramal, itu dikasih informasi oleh jin tadi, oh nanti akan terjadi begini dan begitu. Tapi ingat, jin tadi sebelum menyampaikan informasi kepada dukun atau paranormal sudah mencampur dengan 100 informasi bohong, ya. Jadi informasi dari malaikat tadi sudah dicampur dengan 100 kedustaan. Ini. Nah, para jin berkata, sesungguhnya ketika kami berusaha untuk dekat-dekat ke langit, untuk mencuri pendengaran dari berita-berita langit, kami dapati langit sudah dipenuhi oleh para pengawal yang banyak. Itu para malaikat yang menjaga seluruh penjuru langit. Wasyuhubah, dan panah-panah berapi. Artinya siapa yang coba-coba dekat ke langit akan dibidik dengan panah-panah berapi oleh para malaikat, atau akan dilempar oleh Allah dengan bintang-bintang, ya, dengan meteor. Dan ini suatu hal yang di luar kebiasaan, kata mereka, ya. Ini suatu hal yang tidak biasanya, ya. Karena ayat berikutnya Allah berfirman menghikayatkan perkataan para jin, wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Dan sesungguhnya dahulu artinya sebelum diutusnya Rasul, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, dahulu kami biasa menduduki posisi-posisi di dekat langit. Kami biasa menduduki tempat-tempat di sekitar langit untuk mencuri berita-berita langit. Dan kami tidak diusir, tidak dilarang, ya. Kami biasa mendekati tempat-tempat di dekat langit untuk mencuri pembicaraan di antara para malaikat. Tetapi faman yastami'il an yajid lahu shihabar rasada. Tetapi sekarang ini mereka nggak tahu apa sebabnya, ya. Sekarang ini kalau siapa saja yang berusaha untuk dekat-dekat ke langit dan mencuri pendengaran seperti itu, niscaya akan mendapati panah yang membidiknya, ya. Panah berapi yang membidiknya, yang akan membakar dan membinasakannya. Tidak ada satupun jin atau setan yang akan dekat-dekat ke langit, melainkan akan dibidik oleh panah berapi dan akan terbakar serta mati. Ini. Mereka tidak tahu ada apa ini, ada apa gerangan. Kok langit dikawal ketat oleh para malaikat yang sangat banyak, dan para jin tidak boleh lagi dekat-dekat langit. Ada apa ini? Nah, mereka berkata di ayat berikutnya, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan sesungguhnya kami tidak tahu apakah dikawalnya langit dengan para malaikat itu disebabkan ada suatu keburukan yang dikehendaki untuk penduduk bumi, ada suatu bencana, suatu azab yang akan diturunkan kepada penduduk bumi, ataukah Rabb mereka yaitu Allah berkehendak kebaikan untuk mereka, untuk penduduk bumi. Jadi para jin tidak tahu ini ada apa sebabnya nih. Kenapa langit dikawal oleh para malaikat dan jin tidak boleh dekat-dekat ke langit? Ini ada apa? Ada peristiwa apa yang akan terjadi? Mereka tidak tahu. Apakah akan ada azab yang ditakdirkan Allah terjadi di bumi, atau sebaliknya Allah menghendaki
kebaikan atau jalan petunjuk kepada penghuni bumi. Mereka tidak tahu. Oleh karena itu, ya, seperti kita ulang kembali sababun nuzul surat ini, para jin tadi ketika tidak boleh mendekati langit, maka kepala mereka, pimpinan mereka berkata, coba kalian bertebaran ke seluruh penjuru bumi, kalian datangi seluruh sudut-sudut bumi, kalian cari berita, ada apa yang terjadi di bumi sehingga kita nggak boleh dekat-dekat langit. Maka para jin berpencaran, ya, ada yang ke timur, ada yang ke barat, ke utara, ke selatan, mencari sebab ada apa di bumi ini. Nah, sekelompok jin yang datang ke Tihamah, ke daerah Mekah, pegunungan Tihamah di Mekah, sekelompok jin musyrikin ini, di malam hari itu mereka mendapati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang salat malam bersama para sahabatnya, dan beliau membaca ayat-ayat Al-Quran di salat malamnya itu, ya. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa surat yang beliau baca itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ini menunjukkan bahwa peristiwa ini di awal-awal kenabian. Nah, sekelompok jin yang mendapati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang salat malam dan membaca Al-Quran dengan nyaring, mereka mendengar bacaan Al-Quran tadi, kemudian mereka jadi tahu, ini dia sebabnya. Ini penyebab kenapa kita tidak boleh dekat-dekat langit. Kenapa langit dikawal ketat oleh para malaikat? Karena ada seorang Nabi yang sudah diutus Allah. Allah sudah mengutus seorang Nabi di bumi ini yang membacakan Al-Quran kepada manusia. Ini penyebabnya, mereka baru tahu, ya. Ini. Dan subhanallah, ketika para jin ini mendengarkan bacaan Al-Quran dari Nabi, mereka spontan beriman. Seketika itu pula mereka beriman, ya. Beriman kepada Allah dengan mendengarkan Al-Quran. Ini sebabnya kenapa langit dikawal ketat. Jadi hikmahnya adalah setelah Allah menurunkan wahyu, setelah Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran, permulaan wahyu, maka tidak boleh ada satu pun jin atau setan yang mendekati ke langit. Kenapa? Karena jangan sampai ayat-ayat Al-Quran yang Allah wahyukan kepada malaikat Jibril alaihissalam disadap oleh jin, ya, dicuri, ya. Ayat itu dicuri oleh jin, didengar oleh jin, kemudian disampaikan oleh dukun, sehingga yang menyampaikan ayat itu nanti ada nabi dan ada dukun. Nabi membacakan ayat-ayat Al-Quran dan dukun juga membacakan ayat yang sama. Kalau itu terjadi nanti akan yaltabis, akan tersamar bagi manusia. Mana yang nabi yang benar, mana pendusta. Karena sama-sama membacakan Al-Quran, sama-sama mengutip atau menyampaikan ayat Al-Quran. Nah, untuk menghalangi itu, menghindarkan hal itu, maka dengan rahmat Allah, para jin dan syaitan tidak boleh dekat-dekat langit, sehingga wahyu yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa berhasil disadap oleh jin atau syaitan. Ini bentuk penjagaan Allah. Ini salah satu bentuk penjagaan Allah terhadap kitab sucinya. Jadi Al-Quran ini dijaga oleh Allah semenjak turunnya dari langit. Jadi disadap atau dicuri pendengaran oleh jin. Semenjak turunnya dari langit sudah dijaga oleh Allah dari para setan dan jin. Ketika turun ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi kita, Allah menjaga Al-Quran di hati Nabi sehingga beliau tidak lupa, ya. Jadi apa yang Nabi dengar dari malaikat Jibril itu dijaga oleh Allah sehingga beliau tidak akan lupa. Dan kemudian ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada para sahabatnya, Allah juga menjaga sekali lagi. Para sahabat itu diberi taufik oleh Allah untuk menghafal. Para sahabat menghafal apa yang mereka dengar dari Nabi, dan sebagian mereka mencatat ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi. Itu skenario Allah, ya. Allah tidak menjaga ayat-ayatnya semenjak turunnya dari langit, ketika disampaikan kepada Nabi, dan ketika beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, dan sampai kepada kita, ya. Ini semua bentuk penjagaan, bentuk realisasi dari firman Allah Ta'ala, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan peringatan, yaitu Al-Quran. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya. Kami, Allah yang akan menjaganya semenjak turun sampai ke Nabi, sampai kepada para sahabat, sampai kepada kita di abad ini. Dan maraknya rumah-rumah Al-Quran yang kita lihat sekarang, rumah tahfidz, madrasah tahfidz, sekolah tahfidz Al-Quran yang marak di negeri kita dan juga di negeri lain. Ini salah satu bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran, ya. Jadi mungkin dulu rumah Al-Quran nggak sebanyak ini, ya. Tapi ketika manusia semakin banyak, umat Islam semakin banyak,
anak-anak kita semakin banyak, Allah menghendaki rumah-rumah Al-Quran semakin banyak, ya. Sehingga banyak dari generasi kaum muslimin yang menghafal Quran, ya. Ini satu bentuk rahmat Allah, ya. Kembali ke ayat berikutnya. Jadi para jin tidak tahu ada apa kalau langit dijaga ketat. Nah, mereka baru tahu setelah sekelompok dari jin ini terbang, ya, menuju ke daerah sekitar Mekah. Nah, mereka mendapati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang salat dan membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran. Mereka baru tahu sebabnya. Nah, ini dia sebabnya, ya. Dan subhanallah, ketika mereka mendengarkan Al-Quran, mereka ini langsung beriman. Dan tidak cukup beriman, tidak hanya berhenti sebatas beriman. Mereka kembali kepada kaumnya mendakwahi para jin yang belum dengar Al-Quran, ya. Setelah mendengarkan Al-Quran, mereka beriman, mereka kembali kepada kaumnya, grupnya para jin tadi, dan mendakwahi mereka supaya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini suatu kehormatan bagi jin, ya, bahwa mereka beriman dan dakwah, ya. Ini. Kemudian juga mereka berkata, wa anna minnas salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Dan sesungguhnya kami para jin, di antara kami ada orang-orang yang saleh, dan di antara kami ada pula yang tidak seperti itu. Kami menempuh jalan yang bermacam-macam. Nah, sebagian mufassir berkata, para jin ini, mereka berkata, di antara kami, ya, di antara kami ada yang beriman, as-salihun ini mukminun. Di antara kami ada orang-orang yang saleh, itu orang-orang yang beriman. Dan di antara kami ada yang tidak seperti itu, yaitu yang kafir. Di antara mereka, di antara para jin itu ada yang beriman, ada yang kafir. Kunna tara'iqa qidada. Kami menempuh mazhab dan aliran serta akidah yang bermacam-macam, ya. Sa'id bin Jubair berkata, yakni di antara kami, di antara jin ada kaum muslimin, ada orang-orang muslim, ada kaum Yahudi, ada kaum Nasrani, kaum Majusi dan sebagainya, ya. Bermacam-macam, ya. Ada yang mukmin, ada yang bertauhid, dan ada yang Yahudi, Nasrani dan macam-macam, ya. Ini. Kemudian wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Dan kami menduga kuat, kami yakin bahwa kami tidak akan membuat lemah Allah. Kami tidak bisa lari dari hukuman Allah dengan bersembunyi di bumi. Dan kami juga tidak bisa mengelak, lari dari hukuman Allah dengan cara kabur, terbang ke langit. Kami nggak bakal selamat kalau Allah menghendaki keburukan bagi kami. Jadi kami semuanya dalam kekuasaan Allah. Kami, para jin ini semuanya berada dalam kekuasaan Allah, dalam kendali Allah, dan kami tunduk dengan perintah dan ketetapannya. Kami tidak bisa menolak dari takdir Allah atau kehendaknya. Nah, pernyataan ini bukti bahwa para jin itu lemah, tidak mampu melakukan hal-hal yang di luar takdir Allah. Lemah, mereka mengakui kelemahannya, ya. Ini. Kemudian juga ayat yang ke-13, wa anna lamma sami'nal huda amanna bih faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsa wala rahaqa. Ini masih perkataan para jin, ya. Dan sesungguhnya ketika kami mendengarkan hidayah, mendengarkan petunjuk, yaitu Al-Quran, ketika kami mendengarkan Al-Quran yang itu sebagai petunjuk, amanna bih, kami beriman kepadanya. Mereka segera beriman tanpa jeda, tanpa ada jarak, tanpa ada proses, gitu, ya. Ketika kami mendengarkan Al-Quran, maka kami segera beriman. Dan pernyataan jin ini suatu apa? Kebanggaan bagi mereka. Ini suatu fakhr, suatu kebanggaan bagi mereka. Dan mereka layak berbangga semacam ini. Karena kaum musyrikin Quraisy, kaum musyrikin Mekah, mereka sudah bertahun-tahun mereka mengenal Nabi semenjak kecil dan menyaksikan Rasulullah SAW, didakwahi langsung oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah dari kaum mereka sendiri, dari kabilah mereka tinggal satu kota dengan Nabi, tapi mereka tidak beriman setelah mendengarkan Al-Quran dibacakan oleh Nabi berulang-ulang kali. Tapi para jin begitu mendengar Al-Quran sekali saja, mereka langsung beriman. Jadi para jin ini bangga dengan hal ini karena mereka terdahulu dalam keimanan, dan ini suatu keutamaan tersendiri, ya. Ini suatu kebanggaan bagi jin bahwa ketika kami mendengar Al-Quran, maka kami segera beriman kepadanya, ya. Ini karena mereka mau dengar, dan hati mereka tawadhu. Ini ayat-ayat ini menunjukkan bahwa para jin ini
memiliki sofaul qulub, hati mereka bersih, jernih, tidak ada kesombongan, tidak ada kiber atau fanatik, ya. Hati mereka polos, jernih, tawadhu. Ketika mereka mendengar Al-Quran, mereka pahami, langsung beriman, ya, ini. Kemudian mereka berkata, "Faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsa wala rahaqa." Barang siapa yang beriman kepada Allah, kepada Rabbnya, maka dia tidak perlu khawatir, tidak perlu takut akan dikurangi dari pahala-pahala kebaikannya atau ditimpakan dosa yang bukan dia perbuat. Jadi siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah tidak akan mendoliminya seberat dzarrah. Jadi kalau dia berbuat kebaikan, jangan khawatir akan dikurangi pahalanya. Setiap hasanah akan disempurnakan pahalanya, bahkan dilipat gandakan 10 kali sampai 700 kali lipat. Dan tidak akan ditimpakan kepadanya keburukan atau dosa yang tidak dia perbuat. Jadi nanti dia dihisab sesuai dengan perbuatan dia sendiri. Dia dihisab sesuai dengan kebaikan yang telah dia lakukan dan keburukan yang telah dia perbuat. Dan Allah melimpahkan rahmatnya, yakni setiap kebaikan akan dilipat gandakan, sedangkan keburukan tidak dilipat gandakan. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah, maka dia tidak perlu khawatir Allah akan mendoliminya, ya. Ini. Kemudian para jin itu berkata, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama faulaika taharraw rasyada. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang muslim, ada mereka yang muslim menganut agama Islam, tunduk patuh kepada Allah, dan di antara kita ada juga yang menyimpang. Ada yang muslim, ada yang menyimpang, yakni kafir. Kemudian mereka berkata, faman aslama faulaika taharraw rasyada. Barang siapa yang telah memilih Islam, barang siapa yang menerima Islam, yakini Islam dan mengamalkannya, maka sungguh dia telah menempuh, telah meneliti, telah mencari dan menemukan jalan kebenaran, jalan yang lurus. Jadi taharraw itu ada makna mencari, ya, meneliti, bersungguh-sungguh, ya, berusaha dengan sungguh-sungguh hingga Allah menunjukinya kepada kebenaran, ya. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, pasti kami tunjukkan jalan-jalan kami, ya. Jadi barang siapa yang menerima Islam, maka sungguh dia telah mendapati kebaikan yang besar dan telah menempuh jalan yang lurus. Ini artinya selamat dunia akhirat. Tapi sebaliknya, wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Sedangkan barang siapa yang menyimpang dari jalan Allah yang lurus, siapa yang menolak Islam, tidak menerima dakwah Rasul, maka mereka itu akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Ini semua perkataan jin, ya. Jadi siapa yang masuk Islam, dia menempuh jalan yang selamat, dia menempuh hidayah. Siapa yang menolak Islam, dia akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Jadi mereka beriman dengan azab akhirat, dengan pahala surga dan sebagainya. Dan bahwa surga dan neraka juga berlaku untuk para jin. Jadi para jin yang beriman, yang muslim, mereka akan masuk surga, dan para jin yang kafir, mereka akan menjadi bahan bakar neraka jahanam, ya. Ini. Nah, kemudian ayat berikutnya sampai sini perkataan para jin, ya. Sedangkan ayat-ayat berikutnya mulai dari ayat 17 dan ayat 16 dan seterusnya itu beralih kepada firman Allah, bukan lagi perkataan jin. Jadi perkataan jin mulai dari tadi, ya, ayat 1 sampai 16. Allah mengutip perkataan jin, perkataan mereka, ya. Allah sampaikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar Nabi membacakan ayat-ayat ini kepada para sahabatnya, ya. Ini. Nah, kemudian di ayat yang ke-16 Allah Ta'ala berfirman, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Ini janji Allah, ya. Dan sungguh, ya, seandainya mereka, ya, manusia dan jin itu istaqamu, istiqamah 'ala at-tariqah, di atas jalan apa? Jalan Islam. At-tariqah di sini artinya jalan Islam, syariat Islam. Seandainya para manusia dan jin itu istiqamah, memegang teguh Islam, mengamalkan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya, apa balasan dari Allah? La asqainahum ma'an ghadaqa. Pasti akan kami curahkan kepada mereka air yang melimpah.
Nah, air yang melimpah ini ditafsirkan oleh para ulama adalah rizki yang melimpah. Rizki yang melimpah dan penuh berkah. Ini janji Allah Ta'ala, ya. Sebagaimana Allah berjanji di ayat yang lain, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, syaratnya ini, mereka beriman dan bertakwa, niscaya kami bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi, ya. Ini janji Allah. Dan ayat ini maknanya sama. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an khadaqa. Maknanya sama dengan surat Al-A'raf ayat 96 tadi. Maknanya sama. Jadi ketika manusia, masyarakat, ya, rakyat, mereka beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, maka Allah akan melimpahkan kemakmuran kepada penduduk negeri tadi. Rizki yang penuh berkah dari langit dan rizki dari bumi. Dan mereka tidak akan kekurangan. Mereka akan berkecukupan, akan makmur, akan berkah. Ini janji Allah Ta'ala, ya. Dan ini terbukti kalau kita pelajari tarikh Islam, sejarah Islam. Lihat, baca bagaimana keadaan kaum muslimin di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, Ali, dan juga para khalifah setelahnya. Keadaan mereka bagaimana, umat Islam di masa itu, ketika mereka berpegang teguh dengan Al-Quran, ketika mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Bagaimana keadaan mereka? Allah berikan kejayaan, ketinggian, kekuatan, sehingga umat-umat kafir Persia, Romawi itu tunduk, kalah, dan ghanimah yang melimpah dari mereka menjadi hak, menjadi rizki kaum muslimin. Itu bertahan berabad-abad, ya. Ketika kaum muslimin beriman dan bertakwa, melaksanakan syariat Allah, Allah limpahkan keberkahan, kejayaan, kemakmuran. Ini janji dan buktinya bisa kita lihat, ya. Kita lihat secara Islam. Nah, jadi alangkah pentingnya para pemimpin negeri kaum muslimin, pemimpin negeri-negeri ini, ya, pemimpin negeri ini, para pembuat strategi dan sebagainya. Alangkah perlunya mereka memahami ayat-ayat ini supaya mereka sadar bahwa kemakmuran negeri itu bukan hanya bersandar kepada kekayaan alam, sumber kekayaan alam yang melimpah, kepada pemasukan negara, kepada strategi ekonomi yang mereka rancang tapi jauh dari syariat Islam. Jadi kemakmuran, kekayaan, kecukupan bukan bersandar kepada itu. Itu semua sarana-sarana fisik. Tapi ada rahasia, kunci yang tidak banyak diketahui, ya. Itu apa? Ketakwaan. Ketakwaan kepada Allah. Kalau pemimpin itu mengarahkan mereka bertakwa dan mengarahkan rakyatnya untuk bertakwa kepada Allah, maka ini janji Allah, pemilik langit dan bumi, pemilik gudang-gudang kekayaan alam, ya. Allah akan melimpahkan keberkahan dan kekayaannya kepada penduduk negeri itu, ya. Mereka dilimpahi keberkahan, kemakmuran di dunia, dan mereka akan mengenyam kenikmatan abadi di akhirat, ya. Ini pentingnya akidah, ya, pentingnya iman untuk memakmurkan negeri, ya. Kuncinya pada keimanan kepada Allah, ketakwaan. Ini. Nah, ini ikhwati fillah, teman-teman sekalian yang berbahagia, beberapa ayat dari surat Al-Jin. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat kepada kita semua. Saya cukupkan sekian dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.